Tahukah kalian bahwa hukum internasional yang sekarang ini kita pelajari sudah ada sejak masa-masa sebelum Masehi? Ada sebutan hukum internasional tradisional dan ada juga yang menyebutnya sebagai hukum internasional modern. Nah, sebuah proses yang panjang untuk mendefinisikan hukum internasional, bukan? Bagaimana sebenarnya pertumbuhan dan perkembangannya? Apa pentingnya mempelajari sejarah hukum internasional? Yuk kita simak penjelasannya dalam video ini. Pentingnya mempelajari sejarah hukum internasional adalah untuk menyelami kembali ide-ide dasar dan juga konsep dari hukum internasional. We are not makers of history, we are made by history, kata Martin Luther King Jr. Dan ini berarti kita bisa memperluas apa yang telah kita pelajari dari generasi sebelumnya dan dapat mengandalkan masa lalu untuk inovasi yang lebih baru. Seperti juga ditulis oleh Malcolm Shaw dalam bukunya International Law, bahwa dasar-dasar hukum internasional seperti yang dipahami saat ini bertumpu mapan di dalam perkembangan budaya dan organisasi politik barat. Memangnya apa itu budaya dan organisasi politik barat? Budaya dan organisasi politik barat itu adalah berasal dari kebudayaan Yunani kuno hingga masa Romawi. Artinya secara umum cikal bakal hukum internasional itu tumbuh dan berkembang dalam kebudayaan tersebut. Dan ada juga dari budaya-budaya lain yang turut menyumbangkan ide-idenya ke dalam hukum internasional. Budaya-budaya lain itu antara lain kebudayaan India kuno dan dunia Islam. Berdasarkan hal itu, maka sebenarnya konsep dasar tentang hukum internasional dapat dilihat pada hubungan politik ribuan tahun yang lalu. Artinya, dapat dimengerti bahwa di masa kuno sudah ada hukum yang membahas tentang hubungan antar bangsa-bangsa atau kerajaan. Hal ini bisa kita lihat dari perkembangan pengertian dari hukum internasional itu sendiri, dari hukum bangsa-bangsa, hukum antar negara, hingga hukum internasional. Jadi dengan mempelajari sejarah, kita bisa belajar dari generasi sebelumnya dan dapat turut serta mengembangkan hukum internasional di masa yang akan datang dan mengetahui dasar-dasar ide dari objek kajian kita, yaitu hukum internasional. Nah, sekarang bagaimanakah perjalanan dari hukum internasional? Yuk kita simak perjalanannya pada video berikut ini. Untuk memulai perjalanan ini, kita akan mulai dari hukum internasional tradisional, kemudian di video selanjutnya kita akan membahas hukum internasional modern. Beberapa catatan menuliskan bahwa dasar-dasar hukum internasional dapat dilihat dari hubungan politik dari ribuan tahun yang lalu. Ada beberapa sumbangan penting di dalam hukum internasional tradisional ini yang disumbangkan oleh berbagai kebudayaan, antara lain kebudayaan India kuno, kebudayaan Yahudi, kebudayaan Yunani kuno, Romawi, dan dunia Islam. Kebudayaan India kuno telah menyumbangkan beberapa praktik politiknya yang terkait dengan hukum internasional, seperti dituliskan oleh Banerjee yang dikutipkan dalam buku Mokhtar, bahwa pada masa beberapa abad sebelum Masehi, kerajaan-kerajaan India sudah mengadakan hubungan satu sama lain yang diatur oleh adanya kebiasaan. Kebiasaan ini merupakan sumber hukum tertua di dalam hukum internasional yang kita sebut sebagai customary of international law. Hal ini ditandai dengan adanya praktik di dalam adat kebiasaan yang mengatur hubungan antara raja-raja yang dinamakan Desa Dharma. Kemudian pada salah satu karya hukum tertua, Gautama Sutra, yang berasal dari abad ke-6 sebelum Masehi, telah menyebutkan tentang hukum kerajaan selain hukum kasta dan hukum keluarga. Tapi hukum yang mengatur hubungan antara raja-raja pada waktu itu tidak dapat disamakan dengan hukum internasional zaman sekarang karena belum ada pemisahan dengan agama dan soal kemasyarakatan dan juga negara. Kemudian ada buku Undang-Undang Manu yang terbit pada abad ke-5 sebelum Masehi, juga menyebutkan tentang hukum kerajaan. Ada juga kitab Ramayana dan Mahabharata. Menurut Anthony, buku-buku ini diilhami oleh agama. Semuanya menyediakan prinsip-prinsip perilaku yang dapat diperluas untuk menangani hubungan antar negara yang terkait misalnya dengan apa yang sekarang disebut hukum perjanjian dan hukum perang. Konsep Dharma sangat penting untuk dipahami bahwa prinsip-prinsip tersebutlah yang memandu perilaku antar negara saat ini. Kemudian selain yang disebutkan tadi, kebudayaan India kuno sudah mengenal ketentuan yang mengatur kedudukan dan hak istimewa diplomat atau utusan raja yang dinamakan duta. Dan di Indonesia,
menggunakan kata duta ini untuk menggambarkan seseorang yang mewakili. Dalam konteks duta besar berarti orang yang mewakili negaranya di negara lain. Kemudian di dalam kebudayaan India kuno sudah terdapat ketentuan yang mengatur perjanjian, hak, dan kewajiban raja. Selain itu juga sudah mengenal hukum perang. Di dalam ketentuannya sudah membedakan secara jelas antara kombatan dan non-kombatan, ketentuan mengenai perlakuan tawanan perang, dan cara melakukan perang. Kebudayaan Yahudi juga turut menyumbangkan praktek dan idenya di dalam hukum internasional, khususnya pada abad sebelum Masehi. Di dalam kebudayaan Yahudi sudah mengenal ketentuan perjanjian mengenai perlakuan terhadap orang asing. Ketentuan ini biasanya diambil dari buku-buku kuno mereka, salah satunya adalah Kitab Perjanjian Lama. Selain itu juga sudah ada ketentuan mengenai cara melakukan perang, akan tetapi dalam hukum perang masih dibedakan perlakuan terhadap mereka yang dianggap musuh bebuyutan dan memperbolehkan melakukan penyimpangan dari ketentuan hukum perang tersebut. Kemudian Nabi Yesaya menyatakan bahwa perjanjian tersumpah bahkan ketika dibuat dengan musuh harus dilaksanakan. Aturan ini merupakan sikap etis universal yang dipadu dengan aturan peperangan. Kemudian aturan ini diteruskan ke kaum dan agama lain, dan tuntutan akan keadilan dan sistem hukum yang adil dibangun di atas moralitas yang ketat yang meresapi pemikiran dan perilaku generasi seterusnya. Kebudayaan Yunani menyumbangkan cukup banyak pemikirannya soal hukum internasional, terutama soal pemikiran tentang konsep hukum alam yang merupakan sandaran bagi hukum internasional pada waktu itu. Orang-orang Yunani hidup dalam negara-negara kota. Menurut hukum negara-negara kota ini, penduduk digolongkan dalam dua golongan, yaitu orang Yunani dan orang asing. Di dalam kebudayaan ini juga sudah mengenal perwasitan atau arbitration, dan sudah mengenal diplomat yang tinggi tingkat perkembangannya. Hal ini dikarenakan struktur negaranya yang mempengaruhi yang berbentuk kota-kota tersebut. Dengan adanya situasi tersebut, maka ada banyak perjanjian yang menghubungkan berbagai negara kota dalam jaringan asosiasi perdagangan dan politik. Dan karena itu juga, maka konsekuensinya adalah memberikan hak kepada para warga negara lain di masing-masing wilayah tersebut. Dengan demikian, peraturan tentang kekebalan dan perlindungan utusan diplomatik pun turut berkembang. Dengan adanya perdagangan antar kota tersebut, mereka menggunakan wakil-wakil dagang yang melakukan banyak tugas yang sekarang dilaksanakan oleh konsul. Konsul itu bisa kita sebut sebagai perwakilan konsuler. Yang tak kalah penting adalah sumbangan kebudayaan Yunani tentang konsep hukum alam. Konsep hukum alam ini yaitu hukum yang berlaku secara mutlak di mana saja dan berasal dari rasio atau akal manusia, yang dikembangkan oleh ahli filsafat yang hidup dalam abad kedua sebelum Masehi. Hukum alam ini kemudian diteruskan ke Roma, dan Roma memperkenalkan konsep ini pada dunia. Pelajaran hukum alam ini telah memainkan peranan penting dalam sejarah hukum internasional, terutama pada sifat keuniversalannya yang berlaku tidak hanya di dalam negara tetapi juga di seluruh dunia. Menurut Malcolm Sow, era Yunani klasik ini dalam studi hukum internasional sebagian terletak dalam analisis filosofis, ilmiah, dan politik yang diwariskan kepada umat manusia, dan untuk sebagian dalam suasana menarik berupa antar hubungan yang terbentuk di dalam dunia Helenistik. Kebudayaan Romawi juga memiliki peran penting di dalam perkembangan hukum internasional. Di dalam kebudayaan Romawi sudah terbentuk suatu sistem hukum yang disebut sebagai civil law atau disebut juga sebagai ius civil. Pada zaman Romawi, hukum yang mengatur hubungan antara kerajaan dengan kerajaan tidak mengalami perkembangan pesat. Hukum ini tidak berkembang karena masyarakat dunia yang merupakan satu imperium, yaitu Imperium Roma, yang menguasai seluruh wilayah dalam lingkungan kebudayaan Romawi, sehingga tidak ada tempat bagi kerajaan-kerajaan. Konsep hukum Romawi yang berasal dari hukum perdata kemudian memegang peranan penting dalam hukum internasional, yaitu konsep occupation, servitude, dan bona fides. Juga asas Pacta Sunt Servanda yang merupakan warisan kebudayaan Romawi yang sangat berharga. Jadi, hukum Romawi merupakan dasar sebagian besar sistem hukum Eropa, khususnya negara Eropa Barat, mempunyai pengaruh sangat besar dalam perkembangan hukum internasional. Hukum Romawi memiliki peran yang sangat penting juga bagi perkembangan hukum internasional selanjutnya. Misalnya keluar beberapa istilah tentang pengertian hukum bangsa-bangsa, seperti istilah ius gentium dalam bahasa Latin yang telah menyumbangkan banyak sekali asas atau konsep yang kemudian diterima dalam hukum internasional. Ius gentium bukanlah undang-undang tertulis, tetapi merupakan hukum adat yang diduga berlaku untuk semua gentes, yaitu diartikan sebagai bangsa.
Jus Gentium menjadi hukum umum Kekaisaran Romawi dan dianggap berlaku universal. Ius Gentium dapat dikategorikan ke dalam Ius Privatum dan Ius Publicum. Ius Gentium yang menjadi bagian Ius Privatum berkembang menjadi hukum perdata internasional. Ius Gentium yang menjadi bagian Ius Publicum telah berkembang menjadi hukum internasional publik. Kemudian Romawi juga turut memperkuat konsep hukum alam dari kebudayaan Yunani. Sebagian filsuf Romawi memasukkan ide-ide Yunani tentang hukum alam itu ke dalam teori hukum mereka sendiri. Kemudian ada juga istilah corpus juris civilis, yaitu sebuah aturan klasik hukum Romawi, sebuah kompilasi materi hukum yang dibuat oleh serangkaian filsuf Bizantium yang rampung pada tahun 534 Masehi. Kumpulan aturan ini sangat berharga ketika abad ke-8 pada zaman pertengahan setelah runtuhnya Romawi. Karena hukum ini sudah tersusun dalam bentuk jadi dan siap ditransfer ke arah kebangkitan Eropa, maka digunakanlah hukum ini sebagai dasar bagi hukum di Eropa. Kekaisaran Bizantium juga telah menyumbangkan pemikirannya ke dalam hukum internasional. Kekaisaran ini tumbuh dari 657 sebelum Masehi dan berakhir pada 1453 Masehi. Bizantium adalah kota Yunani kuno pada zaman klasik yang kemudian dikenal sebagai Konstantinopel pada zaman kuno akhir dan Istanbul saat ini. Bizantium menyumbangkan praktik diplomasi untuk mempertahankan supremasinya yang sedang menurun. Hal ini merupakan salah satu pencapaian Bizantium yang paling mengesankan karena Bizantium mempertahankan kelangsungan hidupnya selama periode 1123 tahun, yaitu dari 330 sebelum Masehi hingga 1453 sesudah Masehi, dengan mengedepankan diplomasi. Dan ini merupakan salah satu organisasi sosial yang bertahan paling lama dalam sejarah. Bizantium bertahan melalui adaptasi dan menggantungkan pada sistem administrasinya yang berhasil beradaptasi dengan seringnya pergantian penguasa dan krisis yang sedang berlangsung di perbatasannya. Jika dilihat dari segi pertahanannya, mereka memiliki kekuatan militer yang sangat terbatas dan menjadikan diplomasi sebagai salah satu kunci untuk kelangsungan hidup kekaisaran mereka. Diplomasi adalah kebutuhan bagi Bizantium karena memiliki musuh di semua perbatasannya dan hanya memiliki kekuatan militer yang terbatas. Salah satu aturan emas elit Bizantium adalah menghindari perang dengan segala cara. Periode Bizantium mungkin yang paling penting dalam sejarah diplomasi ini. Ini menciptakan jembatan antara diplomasi era kuno dan diplomasi modern. Kekaisaran Bizantium merupakan katalis dari pengalaman dari Mesopotamia kuno, Mesir, Yunani, Roma, dan inovator untuk diplomasi masa depan yang diteruskan ke zaman kita melalui Venesia dan diplomasi Renaissance Italia. Sumbangan berikutnya adalah dari dunia Islam. Keberadaan dunia Islam diketahui ada sejak 609 hingga sekarang dan pembahasan ini dikhususkan pada abad pertengahan. Sumbangan dari dunia Islam dari abad pertengahan adalah di bidang hukum perang. Pendekatannya ke arah hukum dan hubungan internasional didasarkan atas suasana perlawanan terhadap dunia non-muslim dan konsep kesatuan Dar al-Islam di antara para negara muslim. Setelah periode penaklukan berakhir dan kekuasaan terkonsolidasi, norma-norma yang mengatur sikap terhadap negara non-muslim pun mulai berkembang. Hukum mengenai para diplomat dibentuk berdasarkan gagasan kesantunan dan keamanan. Sementara aturan mengenai perjanjian internasional berkembang dari konsep sikap penghormatan atas janji yang dibuat. Dunia Islam juga memperkenalkan istilah syiar, yaitu aturan yang mengatur relasi masyarakat muslim dengan masyarakat lainnya. Eksistensi syiar mendapat momentum yang cukup menentukan ketika kekhalifahan Turki Utsmani berhasil merebut kota Konstantinopel yang merupakan ibu kota Kekaisaran Romawi Timur. Kekhalifahan Turki Utsmani menjadi salah satu aktor utama dalam relasi antara dunia Islam dengan bangsa lainnya, khususnya dengan masyarakat Eropa. Turki Utsmani tidak mau mengikuti aturan dan tradisi masyarakat Eropa yang berbasis pada Ius Gentium, melainkan tunduk kepada syiar, yaitu aturan yang mengatur relasi antara masyarakat Muslim dan non-Muslim. Syiar sebenarnya adalah bagian dari syariat Islam yang mengatur relasi internasional, khususnya hukum perang dan diplomatik. Dari beberapa kebudayaan yang kita tampilkan tadi, maka sudah banyak sumbangan yang sangat berharga bagi pertumbuhan hukum internasional. Ide dasarnya terletak pada hubungan antar wilayah, seperti halnya desa, raja-raja, atau antar polis dalam kebudayaan Yunani. Dengan adanya hubungan tersebut, maka tumbuh pula istilah duta yang sekarang kita sebut sebagai diplomat. Karena penaklukan terus terjadi, maka terciptalah ketentuan
ketentuan-ketentuan di bidang hukum perang yang mencoba untuk diberlakukan secara universal. Maka muncul istilah untuk menamakan fenomena tersebut dengan sebutan ius gentium. Dalam dunia Islam muncul istilah syiar, tapi pada hakikatnya kedua istilah itu mencoba untuk memberi label pada relasi atau pada pihak di luar kerajaan atau wilayah mereka. Demikianlah sejarah hukum internasional di masa awalnya atau disebut sebagai hukum internasional tradisional, dan jangan lupa untuk menonton gambaran hukum internasional modern pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan memberi gambaran kepada teman-teman semua. Saya Agit Yogi Subandi, terima kasih.